Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin, semua yang beriman dan bertakwa, semoga senantiasa kita semua termasuk dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkannya dari segala keburukannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Al-Baru bin Azib, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur." Dan beliau menyebutkan 2 atau 3 kali kemudian berkata, "Sesungguhnya seorang hamba yang beriman apabila akan berakhir hidupnya di dunia dan akan mengawali akhiratnya, maka turunlah para malaikat dari langit dengan berwajah putih seperti matahari, dengan membawa kain kafan dan wewangian dari surga, dan mereka duduk di sisinya sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk di sebelah kepalanya dengan mengatakan, 'Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keredoannya.' Beliau juga bersabda, maka keluarlah ruhnya seperti tetesan air dari bibir orang yang sedang minum. Maka dia malaikat maut pun mengambilnya, dan tatkala dia mengambilnya, maka para malaikat yang lain tidaklah membiarkannya berada di tangannya walau hanya sesaat, sehingga mereka mengambilnya dan menaruhnya di atas kafan yang terdapat wewangian, hingga keluarlah darinya bau semerbak kasturi yang membuat wangi permukaan bumi. Beliau bersabda, mereka kemudian naik ke langit dengan membawa ruh orang itu, dan tidaklah mereka melewati para malaikat kecuali mereka bertanya, 'Ruh siapakah yang baik ini?' Mereka menjawab, 'Fulan bin Fulan,' dengan menyebutkan nama terbaik yang dimilikinya di dunia, sehingga mereka berhenti di langit dunia. Mereka pun meminta agar dibukakan pintu baginya, maka dibukalah pintu itu bagi mereka, dan mereka berpindahlah ke langit berikutnya, sehingga sampai ke langit ke-7. Dan Allah berfirman, 'Tulislah kitab hambaku ini diiliin, dan kembalikanlah ke bumi. Sesungguhnya darinya lah aku ciptakan mereka, dan kepadanya lah aku mengembalikan mereka, dan darinya pula aku mengeluarkan mereka sekali lagi.' Dan kemudian ruh itu pun dikembalikan ke jasadnya. Kemudian datanglah 2 malaikat yang mendudukannya dan bertanya kepadanya, 'Siapa Tuhanmu?' Dia pun menjawab, 'Tuhanku Allah.' Keduanya bertanya lagi, 'Apa agamamu?' Dia menjawab, 'Agamaku Islam.' Keduanya bertanya, 'Siapa lelaki yang diutus kepada kalian ini?' Dia menjawab, 'Dia adalah Muhammad Rasulullah SAW. Dan keduanya bertanya lagi, 'Apa ilmumu?' Dia menjawab, 'Aku membaca Al-Quran, kitab Allah. Aku mengimaninya dan membenarkannya.' Terdengarlah suara yang memanggil dari langit, 'Karena kebenaran hambaku, maka hamparkanlah suatu hamparan dari surga. Pakaikanlah dengan pakaian dari surga. Bukakanlah baginya sebuah pintu menuju surga. Lalu datanglah seorang laki-laki berwajah tampan, berbaju indah dengan baunya yang wangi, mengatakan, 'Bahagia engkau di hari yang engkau telah dijanjikan.' Orang yang beriman itu bertanya, 'Siapa engkau wahai wajahmu penuh dengan kebaikan?' Lalu dia menjawab, 'Aku adalah Amma salehmu.' Dan orang itu berkata, 'Wahai Allah, segerakanlah kiamat sehingga aku kembali kepada keluarga dan anak-anakku.' Begitu nikmatnya rahmat yang Allah berikan kepada umatnya yang saleh dan salehah ketika sakaratul maut datang menjemput, hingga sampai limpahkan kenikmatan dalam kuburnya sampai hari kebangkitan. Namun sebaliknya, bagi kaum yang kafir dan munafik, tidaklah bagi mereka mendapatkan setitik kenikmatan rahmat, kecuali hanyalah azab dan fitnah kubur yang akan mereka alami sampai hari kebangkitan. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba yang kafir apabila akan berakhir hidupnya di dunia, akan mengawali akhiratnya, maka turunlah para malaikat dari langit yang berwajah hitam dengan membawa kafan yang busuk, dan mereka pun duduk di sisinya
sejauh mata memandang. Kemudian datang malaikat maut dan duduk di sebelah kepalanya dengan mengatakan, "Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju amarah dan murka Allah." Maka dipisahkanlah ruh dari jasadnya seperti duri yang dicabut dari kain yang basah. Lalu kemudian malaikat maut pun mengambilnya, dan tatkala malaikat maut mengambilnya, maka mereka malaikat lain tidaklah membiarkannya berada di tangannya walau sesaat, sehingga meletakkannya di kain itu dan dibawanya dengan bau bangkai busuk yang menyebar di permukaan bumi. Lalu mereka pun membawanya, dan tidaklah mereka melintasi malaikat kecuali mereka bertanya, "Ruh buruk milik siapa ini?" Mereka menjawab, "Fulan bin Fulan," dengan menyebutkan nama yang paling buruknya di dunia. Kemudian mereka sampai di langit dunia dan meminta untuk dibukakan pintu baginya, maka tidaklah dibukakan baginya. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman-Nya, "Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum." Kemudian Allah berfirman, "Tulislah kitabnya di sijin, di bumi paling bawah." Lalu ruhnya dilemparkan dengan satu lemparan hingga terlempar. Rasulullah bersabda, "Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka dialah seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar burung atau diterbangkan ke tempat yang jauh. Ruhnya pun dikembalikan ke jasadnya, dan datanglah dua malaikat mendudukannya seraya bertanya, "Siapa Tuhanmu?" Maka dia menjawab, "Aku tidak tahu." Keduanya bertanya, "Apa agamamu?" Dia menjawab, Aku tidak tahu." Keduanya bertanya, "Siapa laki-laki yang diutus kepadamu ini?" Dia menjawab, Aku tidak tahu." Kemudian maka terdengarlah seruan dari langit, "Karena pendustaannya, maka hamparkanlah suatu hamparan dari neraka, dan bukakan baginya suatu pintu menuju neraka, dan terasalah panas serta angin panasnya bagi orang itu, dan dia pun dihimpit oleh kuburnya sehingga hancur tulang-tulangnya. Lalu datanglah seorang laki-laki yang berwajah buruk dengan pakaian yang bau busuk, seraya ia berkata, "Bergembiralah kamu di hari yang buruk bagimu, yang telah dijanjikan ini." Lalu fulan itu berkata, "Siapa kamu dengan wajahmu yang penuh dengan kejahatan?" Dia menjawab, "Aku adalah amal burukmu." Fulan pun berkata, "Wahai Allah, janganlah engkau adakan kiamat." Hadis riwayat Ahmad. Hadis di atas menjelaskan tentang keadaan ruh seseorang saat berpisah dari jasadnya pada saat sakaratul maut, tatkala hanya kemudahan saat dialami oleh seorang yang beriman, sementara kesulitan yang luar biasa yang dialami oleh seorang yang kafir. Hadis itu pun menjelaskan bahwa ruh yang dibawa menuju langit setelah terlepas dari jasadnya, kemudian dikembalikan lagi ke jasadnya di bumi untuk merasakan fitnah kubur, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dua malaikat tentang siapa Tuhannya, nabinya, dan agamanya. Seorang yang beriman diberikan kemudahan di dalam menjawab pertanyaan itu, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Allah berfirman, "Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki." Quran Surat Ibrahim ayat 27. Sebaliknya dengan keadaan seorang yang kafir, ia tidak sanggup menjawab semua pertanyaan tersebut dikarenakan kekufurannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hadis itu memberikan pengetahuan bahwa ruh tetap ada setelah berpisah dari badannya, berbeda dengan orang-orang sesat dari kalangan ahli kalam. Ruh itu juga naik ke langit dan turun darinya, berbeda dengan orang-orang sesat dari kalangan ahli filsafat, serta ruh dikembalikan ke jasad. Lalu orang yang meninggal itu akan ditanya, maka ia akan mendapatkan nikmat
atau azab? Sebagaimana pertanyaan yang diajukan oleh malaikat penanya, di dalam kubur itu amal saleh atau buruknya akan mendatanginya dengan suatu bentuk yang baik atau buruk. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.